kumpul suasana Ahmadiyah. Masya Allah. Salam Habibi, salam alaika Habibi. Amarakan pandangan posisi tadi ngadoa sauraha. Doakan dibarakati sholawattina Abu Yasin dan yang Yuswana. Sadayana para putra mahkotana sing telah biasa ngerasain espat efek perjuangan mandena. Para habai, para ulama sing barang yang Yuswana. Pasar soreang ku bihuduri saykhina ku kasumpingan guru orang sadayana sing lalancar sadayana usahana. Hasilna sing diseureurkeun bari kiat dianggo ibadah panitia sadayana nutus berkorban ngayakeun acara sing berkah sadayana bijahi nabi wa bihurmati nabi wa ila hadratin nabi bisirri asraril fatihah. Cari kelak sak cari sing saya cari kena ibu-ibu emok, bapak-bapak sila ulah yang nuci mogok bisa ya berit bot sok sing saya emok sing saya bapak-bapaknya merapat ke payun. Tidak akan menyerahkan mic ini kepada MC sebelum ini penuh dulu di depannya ya. Itu tuh yang lagi berdiri masuk dulu ke depan semuanya ke sini. Sok lebetan kesian di payun dugi kapino sobados Abu ya konsen dalam menyampaikannya. Di depan tuh akhwat semua ikhwan semuanya ya. Segitu penginten tiaa hapunten anu kasuhun karena kekiranganana dan materi urang sangatkeun sadayana ka abuya ka guru urang sadayana. Sekian dan terima kasih wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza wa syukran jazilan. Terima kasih disampaikan kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Sultan As-Somuni dari Sirajul Muhtadin yang telah menyampaikan tausiah-tausiah kepada kita semuanya. Hadirin hadirat rahimakumullah, ikhwal iman yang saya cintai, alhamdulillah guru kita, guru mulia sudah hadir di tengah-tengah kita, dan juga Syekh tahu kita juga telah hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah mudah-mudahan kehadiran beliau menambahkan keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Duduk dengan tertib, duduk dengan tenang. Sebelum kita mendengarkan tausiah dari Abuya untuk ziyadah barakah, insya Allah kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Hasan As-Siddiqi kepada Qari Ustaz Hasan As-Siddiqi alaihi falyatafadhal masyura. Allahumma shalli ala Muhammad. Sing caket ya, sing caket. Terus beres macam barunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين
وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله
Shadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, sungguh indah dan sangat elok akhlak dan budi pekerti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, tibalah saatnya di penghujung acara, puncak acara yang kita nantikan, yakni tausiah dan doa dari guru mulia Abuya Al-Mukarram wal Muhtaram Abuya Profesor Dr. H.C. Kiai Haji Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi. Mohon kiranya disiapkan hatinya dan niatnya untuk bisa mewadahi ilmu yang akan disampaikan oleh beliau. Kepada Abuya, waktu dan tempat disilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil awwalina wal akhirin, uswatina wa qudwatina wa habibina wa azimina wa karimina wa nurina wa tibina wa miskina wa tabibina wa fakhrina wa dhukhrina wa salamatina wa sa'adatina wa karamatina fid dunya wa fil barzakh wa fil akhirah wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-mufaddalin al-mukarramin wa sa'irit tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dhakkirhum bi ayyamillah inna fi dhalika la ayatin likulli sabbarin syakur. Wa qala ta'ala, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa qala ta'ala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala ta'ala, anishkur li wa liwalidaik. Wa qala ta'ala, adhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Sadaqallahul aliyyul azim. Para jamaah yang mulia dan segenap
bangsa Indonesia, baik muslimnya maupun saudara-saudara sebangsa setanah air yang non-muslim, dan juga khususnya para ulama yang kita cintai dan aparat pemerintahan Republik Indonesia yang kita hormati, dan di sini hadir dari pemerintahan Kabupaten Bandung dan juga hadir di sini dari jajaran TNI Polri dan juga keluarga besar parpol-parpol dan ormas-ormas dan LSM-LSM, terkhusus yang kita syukuri adalah seluruh para panitia penyelenggara acara tasyakur atas karunia yang sungguh tak ternilaikan, saking mahalnya, saking agungnya, yaitu anugerah kemerdekaan yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya, bangsa Indonesia, dan juga seluruh para pendukung, para donatur yang saat ini kepanitiaan acara yang agung ini adalah dari keluarga besar Pasar Soreang. P3S, Perkumpulan Pedagang Pasar Soreang. Sungguh mulia acara yang kita adakan, dari yang kita hadiri. Kita semuanya saat ini hadir dalam majelis tasyakur ini merupakan amal soleh yang diperintahkan oleh Allah kepada seluruh hamba-hambanya yang beriman, yaitu tatkala mereka mendapatkan karunia dari Allah sekecil apapun, maka mereka diperintahkan syukur kepada Allah. Tatkala ada makhluk yang berbuat kebaikan kepada seorang mukmin, maka si mukmin diperintah oleh Allah juga harus bersyukur kepada orang yang berbuat kebaikan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah berfirman, "Abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitu ni'mata ala yadai." Wahai hambaku, engkau tidak bersyukur kepadaku jika engkau tidak bersyukur kepada siapa saja yang mana aku jadikan wasilah, di mana kau mendapatkan nikmat dariku melalui wasilah orang tersebut. Di dalam banyak riwayat, setiap mukmin jika mendapatkan kebaikan sekecil apapun dari sesamanya, maka dia harus bersyukur
Yang pertama, hakikatnya kepada Allah. Sebagai lambang syukur kepada Allah, ucapkanlah alhamdulillah. Yang kedua, harus syukur kepada orang yang berbuat kebaikan kepadanya. Dengan memuji orang tersebut, dengan mendoakan orang tersebut agar mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah dengan kalimat jazakallah kalau kepada laki-laki, kalau kepada perempuan jazakillah khairan katsira, atau bisa dijamakkan walaupun hanya satu orang yang memberinya, mau laki mau perempuan bisa saja, jazakumullah khairan katsira, agar tidak liar. Kan kalau yang tidak mengkaji atau tidak faham bahasa Arab, membedakan laki perempuan 1, 2 dan lebih dari 2 kan, itu harus faham ya. Nah, tapi kalau umumnya umat Islam kan tidak faham kepada hal ini. Ini untuk santri ya, gitu ge nu rada anggeus ngajina ya. Sebaiknya dijamakkan saja, karena kalau dijamakkan, kalaupun dia satu orang kan, itu bisa digunakan, namanya ya memuliakan, menghormati yang lain. Satu orang itu setara dengan banyak orang, jadi memuliakan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun juga ada banyak hadisnya ketika menyebut istrinya ya, walaupun satu orang, padahal satu orang, tapi oleh Nabi dijamakkan ya. Dan jamaknya walaupun perempuan kepada laki-laki ya. Kalau ini tujuannya memuliakan, jadi kepada perempuan anti, kan? Kalau dijamakkan harusnya antunna, tapi kalau tujuannya memuliakan harus jamaknya jamak laki-laki, antum, walaupun sama perempuan, walaupun seorang. Makanya oleh leluhur kita para ulama, biar tidak liar, kita diajarkan dengan kalimat jamak, assalamualaikum, padahal ke perempuan itu kan, assalamualaikum aja, jangan assalamualaiki ya. Kalau bukan berarti jangan itu salah, bukan, maksudnya agar tidak liar, dan itu lebih menghormati. Waalaikumsalam kan gitu kan. Nah, begitu pula dengan kalimat dan doa ya, jazakumullah kan, walaupun sama perempuan, jazakumullah khairan katsira. Lalu syukur kepada orang yang berbuat kebaikan, diantaranya adalah bagaimana bisa membalas kebaikan orang yang berbuat kebaikan kepada kita dengan yang lebih baik. Kalau tidak, setidaknya sepadan kan, setidaknya sepadan. Ada yang ngasih sampe sama kita ya, di sini di rumah ada pisang Ambon, kasih pisang Ambon nanti kalau dia suguhin pisang Ambon. Dia ngasih apa ke kita? Sampe pomanya sampena hiji, pisang Ambon sasikat. Nah, itu lebih baik. Oh, itu lebih baik. Pisang nggak ada ya,
Apa saja yang kira-kira sepadan, ya. Ya sampai ayah hui, ya suguhkan hui, agak sepadan tuh sampai jeung hui. Hui ge eueuh, geus sampai eta sepan suguhkeun deui ka manehanana. Kan sampai yang itu direbus lalu suguhkan lagi sama dia. Tambahin dengan doa. Bahkan dalam hadis, ya, saking agungnya ajaran Islam, ajaran Allah, ajaran Kangjeng Nabi Muhammad SAW, wabalighu fid doa. Kata Kangjeng Nabi, kalian harus berlebihan di dalam berdoa, mendoakan yang lain ketika yang lain berbuat kebaikan kepada kamu. Artinya doanya harus banyak tuh, doakan. Padahal dia ngasihnya dikit, tapi doa kita harus banyak sama dia. Nah, lalu sebagai tanda syukur apa? Sebagai tanda syukur adalah menggunakan pemberiannya, ya, di jalan yang baik, sehingga ini menjadi saham pahala bagi orang yang memberikan, bagi orang yang bersedekah. Kita dikasih uang oleh seseorang, uang itu digunakan dalam kebaikan, kan? Itu sebagai tanda syukur. Kalau tidak dirawat, apalagi digunakannya dalam hal keburukan, itu tidak bersyukur namanya. Tidak bersyukur kepada Allah, tidak bersyukur kepada orang yang memberi. Nah, kita ini sedang mensyukuri kemerdekaan. Kemerdekaan itu hakikatnya pemberian Allah, wasilahnya adalah pemberian leluhur kita. Sekali lagi catat, hakikatnya kemerdekaan itu pemberian Allah, wasilahnya pemberian siapa? Leluhur kita. Maka kita diwajibkan oleh Allah agar bersyukur kepada Allah, memujilah kepada Allah. Garaplah negeri ini, ya, yang sudah merdeka itu di jalan yang Allah ridhai. Bersyukur pula lah kita kepada para leluhur kita. Matur nuwun, orangnya nggak ada, Bu, ya. Berdoa saja kepada Allah agar leluhur kita para pejuang kemerdekaan mendapatkan sebaik-baiknya balasan dari Allah. Jazahumullah ahsanal jaza. Semoga Allah Ta'ala membalas leluhur-leluhur kita para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya balasan, kan? Wajazihim anna afdhalal jaza. Ya Allah, semoga Kau membalas beliau-beliau dengan sebaik-baik balasan atas nama kami semua bangsa Indonesia, ya. Harus sering itu mendoakan leluhur kita agar apa yang leluhur kita korbankan, apa yang leluhur kita perjuangkan, sehingga lahirlah kemerdekaan dan kita menikmati kemerdekaan ini. Maka sebagai bentuk syukur kepada leluhur kita, memuji leluhur kita. Sebagai syukur kepada leluhur kita, mengingat
perjuangan, pengorbanan, kebaikan-kebaikan leluhur kita. Sebagai bentuk syukur kita kepada leluhur kita adalah menggarap negeri ini, ingat, di jalan yang baik, di jalan yang mana nanti leluhur kita punya saham kebaikan, yang mana leluhur kita punya saham pahala. Ketika negeri ini digarap oleh kita di jalan kebaikan-kebaikan yang Allah ridhai, agar manfaat untuk kita, agar manfaat untuk semua bangsa. Ini adalah sebagai bentuk syukur. Kalau kita membiarkan negeri ini tidak kita rawat, tidak kita garap, kita tidak bersyukur. Geus capek-capek ku karuhun urang diperjuangkeun bangsa ieu, negeri ieu geus merdeka, Bang Belanda, Jepang, Portugis geus kabur ka negrina. Nah, geus kitu ku urang disia-siakan. Nanti kalau disia-siakan seperti kita kalau sering menyia-nyiakan makanan minuman, dikit-dikit buang, dikit-dikit buang, kan? Akhirnya siapa yang subur dan makmur, yang sejahtera? Tikus. Nah sekarang banyak tikus-tikus yang sejahtera, sampai kucing pun ketakutan. Kenapa? Karena banyak yang dikit-dikit buang, dikit-dikit buang makanan itu, dikit-dikit buang. Beda dengan leluhur kita, ya. Leluhur kita ajarannya tidak menyanyiakan makanan, minuman, sehingga tikus-tikus dulu kecil-kecil, gitu kan? Kucing berani sama tikus dulu, tapi kucing kepada tikus sekarang nggak berani, ya nggak? Bahkan sering Buya katakan, Nabi kita pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam bahwa al-barakat fil baqiyah, keberkahan itu adanya di sisa. Yang dimakan itu belum tentu barokah, tapi sisanya itu barokah di situ. Kenapa kok sisanya dibuang? Akhirnya datanglah tikus, sehingga tikuslah yang mendapat keberkahan. Tuh. Sehingga kucing pun takut menghadapi tikus yang barokah. Iya, emang bener. Emang bener gitu. Tuan rumahnya pada kerempengan, tuan rumahnya pada banyak stres dan galau. Tuan rumahnya juga pada kesusahan. Kenapa? Rawai hutang kapinjol. Ada yang ke bank emok, gitu kan? Sementara tikus-tikusnya senang, riang gembira, wah sehat-sehat, gemuk-gemuk, masya Allah, terbebas, ya. Ketemu sama kucing, kucing yang takut. Tuh. Kenapa? Karena kurang bersyukur. Salah satu orang yang tidak bersyukur itu ketika menyia-nyiakan pemberiannya siapapun yang memberikan kebaikan kepadanya. Allah sudah memberikan semuanya yang sangat baik sekali, lalu tidak digarap oleh kita, lalu disia-siakan oleh kita, maka kita tidak disebut bersyukur. Bersyukur tidak hanya kita merasa bahagia saja ketika mendapat kebaikan baik dari Allah maupun dari sesama makhluk, atau juga tidak hanya kita mengucapkan alhamdulillah saja, memuji saja, atau matur nuwun, jazakumullah ahsana jaza saja. Tidak, belum tuntas syukur itu. Syukur itu bagaimana juga bisa menggarap pemberian Allah, jangan disia-siakan. Ya, makanya Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama besar ya dari Banten yang mukim di Makkah sampai wafat di Makkah dan guru besar
ya di Masjidil Haram yang muridnya di berbagai negara, ulama-ulama besar. Beliau dalam sebahagian karangannya menuliskan salah satu hikmah di mana beliau mengatakan salah satu yang menjadi sebab manusia yang kaya menjadi fakir, yang fakir menjadi kokoro nyosok malarat rosa, ya. Apa? Adalah at-tahawunu bisuqatil maidah. Kata Syekh Nawawi itu ya suka meremehkan, menghinakan kepada apa? Babak bubuk dan kadaharan. Babak bubuk kadaharan. Apa namanya? Remeh temeh, remeh gitu kan. Hati-hati itu bisa bikin fakir tuh. Kenapa? Karena ada nikmat Allah yang tidak dihargai. Tidak menghargai kepada pemberian Allah, itu tidak menghargai kepada yang memberinya. Enak gak kalau kita umpamanya memberikan sesuatu ya kepada seseorang lalu nggak dipakai? Enak gak? Nggak enak. Cek orang iya jelemah henteu narimakeun, henteu bersyukur. Kasih beras, buang ku manehna teh. Mau ngasih lagi nggak? Dikasih baju dijadikan kekesen, kan bukan pada tempatnya. Mau dikasih lagi nggak? Mau. Allah juga begitu, melihat hambanya lalu meremehkan pemberiannya, ada yang disia-siakan. Ku aing mau dibere deui ye mangkeluk ieu. Gitu. Ini logikanya seperti itu. Tak akan dikasih lagi, nih dikecilin aja, disempitin aja. Allah. Makanya ajaran leluhur kita kalau makan kan tidak boleh meninggalkan ya sisa remeh-remeh. Yang satu bakul itu kan kumpulan remeh, ya enggak? Kumpulan remeh tidak boleh. Nah, tidak boleh menyisakan minuman-minuman lalu dibuang. Kalau menyisakan makanan dengan tujuan saya mau ngasih si A, mau ngasih si B, termasuk saya mau ngasih ayam, mau ngasih kucing, tidak masalah karena ada tujuan yang bagus. Yang masalah itu ketika nggak ada tujuan, ya, dibuang, disia-siakan. Tuh, ingat itu, ya. Begitu pula cara bersyukur kepada makhluk, kepada manusia. Kalau kita mendapatkan kebaikan dari seseorang, tidak cukup hanya kita mengucapkan jazakumullah khairan katsira, memuji dia, tapi disia-siakan pemberiannya, ya, atau digunakan dalam keburukan. Ini yang ngasihnya tidak akan rela, tidak akan ridho. Siapa yang memberikan anugerah kemerdekaan ini? Satu, hakikatnya siapa? Allah. Bersyukurlah kepada Allah, memujilah kepada Allah. Gunakanlah dari Allah mah teu butuheun jazakallah. Kan? Kalau teh ulah kieu jazakallah khairan ulah. Allah mah teu butuheun. Beda jeung ka jelema, kan? Nah, lalu menggunakan pemberian Allah ini di jalan kebaikan yang Allah ridhoi, dimanfaatkan oleh kita. Nah, begitu pula yang kedua, bahwa yang memberikan kebaikan kemerdekaan ini yang sangat mahal sekali adalah leluhur-leluhur kita.
Kita wajib syukur pula kepada leluhur kita. Kalau kita tidak bersyukur kepada leluhur kita, sebagaimana dalam hadis kudusi tadi, maka syukur kita kepada Allah tidak dianggap oleh Allah. Makanya dalam ayat Quran kepada orang tua saja harus bersyukur. Anishkurli, kau harus bersyukur kepadaku, kata Allah. Wali walidaika, dan kau harus syukur kepada kedua orang tuamu. Makna wali walidaika bukan cuma orang tuamu yang dekat saja, tapi juga wali-walidaika, semua leluhur-leluhurmu. Syukuri, syukuri, syukuri. Terus nenek moyangmu, bersyukurlah kepada mereka. Wali-walidaika, kedua orang tuamu, bukan hanya yang melahirkan kamu saja juga. Ada orang tuamu yang mengajarkan ilmu kepadamu, guru. Dan gurunya guru, gurunya guru, gurunya guru, sampai maha guru tertinggi Kangjeng Nabi Muhammad. Ini makna wali-walidaika. Yang ketiga, orang tua itu wali-walidaika adalah mertuamu. Ya, itu yang ngasih anaknya. Kan ngasihin anaknya sama kamu tuh. Ya, syukur kepada orang tuamu, syukur kepada gurumu, syukur kepada mertuamu, sampai kepada leluhurnya. Allah, ini ajaran Islam, ini ajaran Allah, ini ajaran Allah. Dan istilah kita kebetulan, padahal semuanya sudah dipastikan oleh Allah tidak ada kebetulan. Kalau istilah umum bahasanya kebetulan. Yang berbuat baik, memberikan anugerah kemerdekaan kita kepada kita itu adalah leluhur kita sendiri. Andai kata yang memerdekakan bangsa Indonesia dan negeri Indonesia ini orang luar negeri, tetap kita wajib syukur kepada mereka. Tetap kita wajib ya membalas dengan yang terbaik kepada mereka. Ini kebetulan, kan? Yang berbuat baik kepada kita, yang menganugerahkan kemerdekaan ini kepada kita adalah leluhur kita sendiri. Kakek, nenek, buyut-buyut kita. Ingat, bukan orang lain, bukan orang luar negeri, bukan. Allah. Jadi double kewajiban syukurnya. Kewajiban syukurnya kenapa? Karena yang berbuat baik kepada kita adalah orang tua kita sendiri. Allah. Bahkan sisi yang kedua, yang berbuat baik kepada kita adalah guru kita sendiri. Bahkan yang berbuat baik kepada kita adalah mata rantai mertua kita sendiri. Pahami oleh kita, orang tua kita, ya. Mungkin kalau yang sekarang, orang tua yang sekarang, ya tidak ikut berjuang dulu itu, ya. Tapi kan yang dimaksud orang tua itu terus sampai ke atasnya, leluhur kita dari sisi nasab. Itu yang menganugerahkan kemerdekaan. Terus juga guru-guru kita, karena dulu itu ya yang mempelopori kemerdekaan itu adalah para ulama juga. Bangkit para ulama, santri dididik ya untuk bisa mengalahkan para penjajah, dibekali, ditarbiyah oleh para ulama. Masya Allah. Makanya banyak nama-nama para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia itu, kalau kita telusuri, wah ini ulama-ulama, wali-wali yang mulia ini, ternyata santri-santri ini, kan? Bahkan dulu TRI ya, dibangun, begitu pertama dibangun itu, wah bisa disebut hampir 90% itu santri dan kiai dari pondok-pondok pesantren.
Ya, makanya para TNI sampai saat ini tidak boleh jauh dari ulama dan santri. Ya. Kalau TNI jauh dari ulama dan santri, nanti seperti ruh berpisah dari jasadnya. Fahami oleh kita semuanya. Ya. Lalu dari sisi mertua juga, mertua kita kan punya leluhurnya, sama para pejuang juga. Jadi dari tiga sisi wali-wali daika ini, dan kita punya kewajiban bersyukur kepada beliau-beliau. Bahkan beliau-beliau bukan cuma memerdekakan bangsa dan negeri ini dari Belanda, dari Jepang, dari Portugis saja. Ada lebihnya leluhur kita, karena leluhur kita para ulama, para wali menyebarkan cahaya iman, Islam dan ihsan, mengajarkan ketakwaan, Masya Allah, mengajarkan al-akhlakul karimah, mengajarkan niat-niat yang agung, mengajarkan amal-amal soleh, mengajarkan kalimah-kalimah thayyibah, warna-warni kebaikan dalam hidup ini. Catat oleh kita, catat oleh kita semuanya, ya. Beliau-beliau berjasa besar juga dalam memerdekakan jiwa kita dan raga kita dari penjajahan syaitan dan dari penjajahan hawa nafsu dan dari penjajahan dunia. Sehingga lahirlah di Indonesia ini bangsa yang soleh, bangsa yang beriman, bangsa yang bertakwa, bangsa yang beradab mulia, bangsa yang berakhlak terpuji. Masya Allah, tutur katanya begitu mulia, niatnya begitu agung, etikanya begitu terpuji, perbuatan-perbuatannya begitu manfaat. Masya Allah. Ini ajaran siapa? Ini ajaran para pejuang-pejuang, yang mana para pejuang-pejuang leluhur kita ini juga para ulama dan para wali-wali Allah. Dari sisi ini kita harus bersyukur lagi. Jadi cek bahasa orang Sunda mah keur mah eukeur kasayanana tehnya, karuhun urang teh Masya Allah berjuang ngamerdekakeun bangsa jeung negeri ieu katambah-tambah. Karuhun urang teh da para ulama, para wali ngajarkeun iman, Islam, ihsan, katakwaan, niat nu agung, akhlak nu mulia, amal soleh, kalimah thayyibah. Sehingga urang lain ukur salamet di dunia wungkul, tapi oge jeung di akhirat. Urang bangsa ini bukan cuma selamat di dunia saja, bahagia di dunia saja, mulia di dunia saja, beruntung di dunia saja, tidak, tapi juga di akhirat kelak bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang punya harapan besar akan menjadi ahli surganya Allah. Ari muslim kamana engke gejeligna di akhirat ka surga. Semua jadi ahli surga, semua jadi ahli surga. Namanya orang yang beriman itu dijanjikan oleh Allah akan dimasukkan ke surga. Ada yang bertanya ke Buya, Buya bagaimana kalau orang muslim tapi dia tara sholat, atau dia tukang mabok, badannya penuh dengan tato, atau dia tukang judi, ojol, pinjol, bukan judi, judo, atau dia kerjaannya tukang lacur, tapi dia beriman. Catat oleh kita semua, berdasarkan banyak ayat Quran, berdasarkan hadis-hadis Nabi yang menjadi ijma, bukan kata Buya, bukan seorang ulama,
bukan 10-20 ulama, ijma itu sedunia. Ahli sunnah wal jamaah menetapkan orang yang matinya membawa iman, walaupun imannya hanya sebesar biji sawi, kalau istilah watt setrum ya, 1 watt umpamanya, walaupun dia berlumuran dosa, ingat, dia tetap ujung ceritanya menjadi ahli surga. Namun soal transit dulu ke neraka atau tidak, kan? Nah, itu urusannya dia dengan Allah. Nah, bagaimana maksudnya urusan dia dengan Allah? Ya saya tidak tahu menahu. Itu hak prerogatif Allah. Kalau Allah mau menyiksa, itu keadilannya. Kalau Allah mau mengampuni lalu memasukkan ke sorga, ya itu kasih sayangnya. Itu urusan siapa? Urusan Allah, bukan urusan saya. Urusan Buya mah ngajak, jangan lain ngejek. Urusan Buya mah ngajak, ya orang diajar sholat, munge ujang sholat, urusan ujang jeung pangeran itu. Jang, ulah mabok jang, geura eureun geura tobat. Hayang mabok kuring, kumaha ujang we, eta mah da urusan ujang jeung Allah. Da Buya mah rugi. So, kalau Buya berdakwah, semua manusia seorang pun tidak ada yang menggubris dakwah Buya. Dan apakah Buya rugi? Tidak. Dakwah sudah dapat jaminan pahala dan sebagainya. Walaupun tidak ada yang nyuguhan, walaupun tidak ada yang ngasih duit, walaupun tidak ada yang menghormati, walaupun dimusuhi, walaupun dicaci maki, orang yang mengajak kepada yang lain, kepada kebaikan yang Allah ridhai, tetap akan mendapatkan pahala. Coba komo lamun jeung disuguhan, balik diberkatan, tamah disesepkeun ka dieu amplop gede. Dari turang pasar mamanya saeutik. Coba ayeuna pasar sabaraha hiji sia neangan duit tunggal poe deuleu sia. Ai barang beres sia ka ajengan gede saberecet sia. Hese beungharna ge sia. Lamun dek nyeun kahadean hayang gede ganjaranna, gede barokahna, gancang dijabah doa, usaha yang maju kudu ka ajengan sia sing gede teh. Piraku ari si lain kudu dieceskeun diboreaskeun. Ya. Eces henteu. Tak gitu. Itu. Eces henteu. Kan? Tadi Buya disuguhin makan di Sohibul ini, salah satu Sohibul acara ini saksinya ini. Haji Madi, iya. Wah, sete Buya mah geus wareg. Ada salah seorang yang bilang, Buya mau di ya cenah di canaknya ieu. Ari di canak mah kabeh ge pek bae. Malah ini urang pasar mah kudu rutin. Kan Buya bilang gitu kan? Tuh kan, kudu rutin. Ulah ngadaguan kudu sina ngaji heula kakarak sih mah barang bere. Jadi siga muruhan gitu mah. Manyai ke ajengan muruhan, da ajengan malin boborus ya. Ajengan mah kewajiban, ieu mah. Kada abdi ge cenah sanes ngabadek muruhan dek kahadean. Tah lamun rek kahadean tong ngadagoan ajengan ngaji, sing rutin ke ditu kesimpang. Sok TF-keun ulah dijieun ekol. Dari ketiasa Buya abdi teh meni sesah tepang. Sia gitu, ngabodo-bodo maneh. Ayeuna mah geus zaman TF M-banking geus ya. Dari riweuh Buya ge mawa duit teh mah. Riweuh sok dibere duit ayeuna ku panitia rek 90 juta riweuh mawana teh. Dah. Mending kena TF geus lah ayeuna mah teh cekcok TF. Itu. Eces henteu. Awas ya ditinggali ke amplopna pae. Wah aing ditinggali si amplop geus awas ya. Terus ayo mah heureuy intermezzo. Heureuy kade tong di ieu heureuy mah ya heureuy. Heureuy ieu mah kade nyanyi mah heureuy. Nya. Keur nu teu ngarti heureuy teh.
mun teu gablek ka kenyos kanal kulit beungeut tah heureuy saya teh. Terus ya. Nah, kembali kepada yang tadi, bagaimana syukur kita kepada leluhur kita yang sudah berjasa besar, bukan cuma memerdekakan bangsa dan negeri dari penjajahan Belanda, Portugis dan Jepang, tapi memerdekakan bangsa ini dari penjajahan setan, hawa nafsu, penjajahan dunia, sehingga bangsa ini menjadi muslim mukmin terbesar di muka bumi ini. Di muka bumi. Buya jelajah ke berbagai negara, ya, belum pernah melihat umat Islam terbesar, terbanyak di muka bumi ini, kecuali hanya di Indonesia. Allah. Lalu apakah dengan sulap, dengan hanya membalikan tangan atau bim salabim abrakadabra, umat Islam ini dulu yang tadinya non muslim menjadi muslim? Tidak. Tapi dengan perjuangan yang berat leluhur kita, dengan pengorbanan yang berat leluhur kita. Sekarang ada streaming, ya kan? Buya ngomong di sini, di Amerika ikut menyimak. Dulu mau menyampaikan satu kata pun harus jalan kaki berhari-hari, melewati gunung-gunung, menyeberangi lautan. Tuh kan? Bayangkan bagaimana perjuangan dulu menyebarkan iman Islam ihsan ini. Begitu pula kemerdekaan ini tidak terwujud, ya, dengan hanya membalikan tangan, tidak, tapi dengan genangan darah yang dikorbankan oleh leluhur kita, yang jumlahnya bukan 1 orang, 2 orang, ribuan, tapi jutaan. Menangis setiap salatnya, menangis setiap rukuk sujudnya, menangis setiap malamnya kepada Allah. Mereka saum, mereka ngentel pejit, ingat, memohon pertolongan Allah agar Indonesia ini dimerdekakan oleh Allah. Mereka turun ke medan perang. Mereka banyak yang dibakar hidup-hidup, yang diruang hidup-hidup, yang ditenggelamkan hidup-hidup, yang digantung. Sudah biasa. Nyawa di masa itu sangatlah murah. Siapa mereka yang dibunuh? Leluhur kita, orang tua kita. Ingat tuh, orang tuanya mertua kita. Ingat, guru-guru kita, guru-gurunya guru-guru kita. Tuh, dari sisi orang tua, ya, yang mengandungkan, yang melahirkan, dari sisi orang tua yang mendidik, dari sisi orang tua yang memberikan anaknya kepada kita, yaitu mertua, semuanya pejuang leluhurnya yang wajib kita syukuri. Kewajiban kita adalah, ingat, sesuai dengan ajaran Islam yang sangat agung. 1, kita bersyukur kepada Allah. 2, kita menggarap ini semua, Indonesia ini, di jalan yang Allah ridhai. Lalu kita bersyukur kepada leluhur kita dengan mendoakan dan berterima kasih kepada leluhur kita, mengingat dan memuji leluhur kita, memuliakan leluhur kita, dan juga menggarap. Ingat, kemerdekaan ini, negeri ini digarap sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah dan yang diinginkan oleh leluhur-leluhur kita dalam segala bentuk kebaikan. Makanya bangsa Indonesia kalau ingin menjadi bangsa yang bersyukur, tidak cukup hanya mengadakan acara seperti ini, tapi bangsa Indonesia harus betul-betul sigap
siaga satu, ingat, dalam menggarap negeri ini. Jangan sampai negeri ini ada yang disia-siakan tanahnya, ada yang disia-siakan lautnya, ada yang disia-siakan emasnya, ada yang disia-siakan minyaknya, ada yang disia-siakan ikannya, ada yang disia-siakan apalagi penghasilannya dari bumi Indonesia ini yang sangat kaya raya ini. Catat, apa yang akan terjadi kalau kita sia-siakan? Yang terjadi nanti kita akan menjadi orang-orang yang dijajah di kemudian hari. Artinya bakal datang penjajah-penjajah baru yang akan memanfaatkan negeri yang disia-siakan oleh kita. Kapan itu Buya terjadi? Apa kalian tidak sadar sekarang minyak yang menggarap siapa? Aspal yang menggarap siapa? Ya. Emas yang menggarap siapa? Ingat, sawit yang menggarap siapa? Apa yang terjadi sekarang? Yang terjadi sekarang bangsa Indonesia seperti tamu di negerinya. Itu yang terjadi sekarang. Kita bangsa Indonesia seperti tamu di negeri kita sendiri. Buya jelajah ke berbagai provinsi, Buya lihat bagaimana itu kebun-kebun sawit. Buya tanya, itu siapa ini yang punya? Orang luar negeri yang punya. Berangkat Buya ke satu provinsi, ini tambang siapa yang megang? Oh, itu negara luar yang megang. Buya lihat juga pabrik-pabrik mobil, pabrik-pabrik ini siapa yang megang? Ternyata orang negara luar. Bahkan lebih ironis lagi, mereka memproduksi produksi mereka itu, barang-barang itu bahannya dari negeri Indonesia. Yang dijadikan pegawainya orang Indonesia, dijual kepada orang Indonesia. Yang lebih ngeri lagi, yang nomor satunya grade A-nya dikeluarkan, ya, yang B-nya dibagikan, dijual di Indonesia ini. Padahal begitu dilihat, dari mana ini bahannya? Dari Indonesia, diproduksi di Indonesia, lalu dijual keluar. Dan Buya menyaksikan sendiri, bukan satu produk saja, ternyata beribu-ribu produk. Ini kan banyak bangsa Indonesia yang nggak tahu hal-hal ginian. Apakah yang dikatakan oleh Buya ini hanya membual saja atau ngomong seenaknya? Enggak kan? Buya kenal dengan ekonom-ekonom besar, Buya kenal dengan ekonom-ekonom dari luar negeri, Buya kenal dengan subhanallah. Kenapa ini? Karena ada hal yang disia-siakan, bangsa ini nggak ngeh. Kenapa? Ada sebab. Sebabnya apa? Bangsa Indonesia ridho terhadap kebodohannya. Catat tuh, jangan marah kalau disebut ridho terhadap kebodohannya. Bodoh di dalam teknologi, ingat, bodoh di dalam apalagi ilmu kesehatan, bodoh di dalam ilmu perekonomian, bodoh di dalam memproduksi barang-barang menjadi hasil produksi yang mahal harganya, padahal bahannya ada di Indonesia. Bangsa Indonesia tidak mau belajar tentang hal itu. Akhirnya bangsa Indonesia, ingat, mau tidak mau hanya mampu menjadi pekerja. Siapa yang memiliki perusahaannya? Tuh, orang luar tuh. Bukan berarti tidak ada orang Indonesia, bukan, tapi kebanyakan ekonom-ekonom besar di Indonesia tetap di bawah kekuasaan ekonom-ekonom luar negeri. Nah, makanya kita dalam peringatan HUT RI yang ke-79 sekarang ini, mari kita bangsa Indonesia, Buya tidak menyebut muslimin muslimat saja, tapi bangsa Indonesia, ayo bangkit semuanya.
Garap negeri ini. Jangan dibiarkan digarap oleh orang-orang luar untuk kepentingan mereka, untuk kekayaan mereka. Jangan rela dengan kebodohan yang ada pada diri kita saat ini. Hilangkan kebodohan ini. Belajar yang benar. Ingat, sehingga kita bisa mengelola Indonesia ini dengan sebaik-baiknya, yang manfaatnya untuk kita. Baru setelah kita ekspor ke berbagai negara di muka bumi ini. Sekarang yang menyedihkan apa? Yang menyedihkan sekarang banyak sekali impor-impor dari luar. Impor dari luar banyak sekali. Sepertinya bangsa Indonesia ini miskin, padahal ini tidak miskin. Kenapa tapi banyak impor? Sapi impor, ikan impor, segala impor. Impor, kenapa impor? Kenapa? Nah, ini pertanyaan besar ya. Makanya kita dalam majelis yang agung ini, mari bersama-sama mensyukuri kemerdekaan dengan cara syukur yang benar dan cara syukur yang tuntas, sempurna. Bukan sekedar hatur nuhun ya Allah, hatur nuhun para pahlawan gitu kan. Bukan sekedar itu saja. Ada PR yang panjang. Ayo garap bangsa ini. Ayo garap bangsa ini. Ingat, bangsa luar sudah mulai nyusup ke Indonesia, ingin jadi pejabat di negeri ini. Sehingga mereka berani dengan segala cara ingin menjadi bangsa Indonesia. Demi apa? Demi bisa menguasai kekayaan Indonesia. Mereka demi menguasai kekuasaan di Indonesia. Ingat, sudah banyak, maka kita harus bangkit. Itu salah satu cara syukur kepada Allah. Kalau kita menyia-nyiakan, membiarkan anugerah yang agung ini dari Allah dan sebab dari leluhur kita, maka jangan heran di kemudian hari, ingat, di kemudian hari ini kekayaan Indonesia ini akan dicaplok lagi oleh orang-orang luar. Dan sekarang mereka sudah ada upaya seperti itu. Mari kita bersama-sama ya mengubah, mengubah keadaan kita dari kebodohan kepada kecerdasan, dari kemunduran kepada kemajuan. Dan jaga ukhuwah, jaga kesatuan, jaga persatuan. Jangan mau diobok-obok, jangan mau diadu domba. Ingat, jangan digubris. Tetap kita saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi satu sama lain, saling mendukung, saling mendorong, dan saling mendoakan ya. Semoga kalimat ini manfaat dan barokah bagi semuanya dan bagi bangsa Indonesia seluruhnya. Dan semoga leluhur kita, para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia, oleh Allah diampuni semua dosanya, ditutupi semua aibnya, diterima segala perjuangannya dan amal salehnya, ditempatkan di tempat yang teragung di sisinya, dan semoga alam barzahnya dijadikan taman-taman surga, dan semoga oleh Allah dimasukkan ke surga Firdaus A'la tanpa dihisab, tanpa diazab oleh Allah, dan mendapatkan syafaat dari junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga keturunannya sampai saat ini sampai akhirnya, dan kita semua keturunannya oleh Allah dijadikan hamba-hambanya ahli iman dan ahli taqwa, ahli kesolehan, ahli keselamatan, kebahagiaan dan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan juga semoga usaha kita di pasar ini barokah semuanya, hasilnya barokah, ditambah banyak lagi, luas lagi ya, manfaat lagi ya, halal lagi, baik lagi, rizqon wasi'an halalan thayyiban mubarakan fihi bila anak. Rizki yang luas kan, halal, bagus dan berkah tanpa susah payah ya. Semoga ini kasab kita terus maju ya, terus maju dan berkah. Semua ahli pasar ini, terutama yang ikut andil dalam acara yang agung ini, oleh Allah diberkahkan. Yang punya hutang-hutangnya dilunasi oleh Allah.
Ya, yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah, yang sedang punya kesulitan dicabut kesulitannya oleh Allah, diganti dengan kegampangan, ya. Dan juga yang rizkinya sedikit oleh Allah diluaskan, dilapangkan rizkinya. Yang keluarganya ini punya masalah oleh Allah diislahkan, oleh Allah diharmoniskan, dan juga disolehkan semuanya dan keturunannya. Dan semoga ini ada jamaah iya, ayah jamaah anu di Sepitan, anu di Sepitan, mudah-mudahan ya wallah taala enggal disehatkeun deui, kengeng ganjaran ibuna ramana sadayana jadi hamba Allah anu soleh, didoakeun sakitu anu kapihatur. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang mulia, ketemu